bahwa dosa tambah besar siksanya di sisi Allah jika dikerjakan tanpa alasan. Saya tadi sudah sebutkan satu contoh, di antaranya yaitu orang miskin sombong. Yang kedua adalah orang pemimpin yang berkuasa, dia yang mengatur, dia yang memerintah, dia yang melarang, dia punya peraturan, dia malah berdusta. Ini tidak pantas. Kenapa dia berdusta? Tidak ada alasan untuk dia berbohong, karena semua perintah di tangannya. Contoh yang ketiga, dosa dikerjakan tanpa motivasi, siksanya tambah besar adalah seorang yang tua renta, peot, semestinya dia mikir kuburannya yang berukuran 0,5 meter kali 2,5 meter, ini malah berzina. Megang gelas saja gemetar berzina. Ini kan namanya dosa dikerjakan tanpa motivasi. Kalau anak muda berzina, apa? Hah? Dosa? Dosa besar. Bukan wajar. Ya, lebih besar lagi kalau orang tua renta, peot, pikun berzina. Ini dosa-dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Nah, begitu juga kesyirikan. Dia adalah dosa yang dikerjakan tanpa alasan. Coba alasannya apa orang mensyirikan Allah? Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Kenapa minta kepada yang lain? Kenapa menyamakan Allah dengan pohon pisang? Tahu Pak? Seorang kalau menabrak kucing, maka mulai sugesti di dalam dirinya, ini motor, ini mobil sudah tidak nyaman dipakai. Ini menganggap sial dengan kucing, ingin membuang kesialannya, maka ditabrakkan kemana? Pohon pisang. Ya, lihat, Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir disamakan dengan pohon pisang. Ini tidak ada motivasi di dalamnya. Meninggalkan Allah yang maha kuasa, pencipta, pengatur, ditinggalkan pergi meminta keselamatan kepada makhluk, bahkan makhluk yang tidak memberikan keselamatan, bahkan untuk dirinya sendiri. Ya kan? Ini dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Itulah kesyirikan. Makanya zulmun azim, kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Coba apa motivasinya orang memakai jimat? Minta keselamatan, minta kekebalan, minta penjagaan diri. Kenapa tidak minta sama Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan keselamatan, yang maha kuat, maha bijaksana, maha perkasa? Meninggalkan Allah yang seperti itu, pergi kepada jimat yang dibuat oleh makhluk. Ini dosa yang dikerjakan tanpa apa? Motivasi. Coba kalau kita ingin melaksanakan hajat, bangun rumah, buka toko, mengadakan perjalanan, mengadakan pernikahan, kenapa kita minta pendapat, minta hari baik kepada orang yang dianggap bisa menerawang hari baik? Kenapa kita tidak beristikharah, minta kebaikan kepada yang memberikan segala kebaikan? Ya, ingin beli motor, bawa mesin motornya kepada orang tersebut, nanya. Yang namanya ditanya, kalau tidak menjawab dia gengsi, nanti dikatakan tidak berilmu. Ini adalah dukun-dukun gadungan palsu. Ada cerita menarik Pak, saya teringat tentang cerita dukun gadungan, dukun palsu. Sebuah tim sepak bola di Afrika pergi ke dukun. Ketika ingin bermain sepak bola, bertanding, dia pergi ke dukun. Kemudian
Dia minta agar dirajah, ditulisi macam-macam. Kata sang dukun, mau dirajah di mana? Di punggung dengan di kaki. Dirajahlah semuanya. Perjanjian, kalau menang maka akan diberikan imbalan sekaligus. Ini setengahnya baru, kemudian kalau menang nanti dikasih setengah lagi. Bertanding ternyata kalah. Kemudian klub ini datang ke dukun tersebut. Kamu dukun gadungan, tukang tipu, ya, tidak benar. Kemudian sang dukun lebih pintar dari mereka semua ini. Sebentar, kalian kalahnya di mana? Gol yang tercipta gimana? Kata si klub tersebut, kalahnya kami di menit terakhir dengan sundulan kepala. Kata si dukun, mohon maaf, bukan salah saya. Kalian cuma minta rajah di badan dengan di kaki, kepala enggak. Dukun palsu, cuma duit. Disamakan Allah dengan itu. Coba bayangkan. Bukankah ini pengerjaan dosa tanpa motivasi?